Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didi Rustaryono dalam channel The Lawyer TV. Kali ini kita akan memahami jenis-jenis penahanan. Apabila saudara, kemudian rekan atau teman atau tetangga mengalami penahanan, maka perlu kita pahami jenis-jenis penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis penahanan, maka perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penahanan. Orang yang dapat dikenakan penahanan adalah seseorang yang menurut undang-undang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Penahanan seorang tersangka dapat dilakukan karena berbagai alasan, yakni alasan subjektif dan alasan objektif yang diatur sebagaimana dalam pasal 21 pada ayat 1 disebutkan bahwa alasan subjektif di mana pejabat yang berwenang dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, meninggalkan barang bukti, serta dikhawatirkan melakukan perbuatan pidana yang disangkakannya. Sedangkan dalam ayat 4 KUHP mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif. Alasan penahanan yang bersifat objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada tindakan apa yang dilakukan dan dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka, yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun ke atas. Tindak pidana tersebut disebutkan secara limitatif dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Dalam pasal 22 KUHP diatur beberapa jenis penahanan. Jenis penahanan yang pertama adalah penahanan rumah tahanan negara atau biasa disebut rutan. Penahanan di rumah tahanan negara selanjutnya disebut rutan adalah tempat terduga pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa untuk ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. 2. Penahanan rumah. Dalam pasal 22 ayat 2 dan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau di rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan. Dan untuk penahanan rumah kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Dan yang terakhir adalah penahanan kota. Penahanan kota diatur dalam pasal 22 ayat 3 dan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dijelaskan bahwa
penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan diri yang ditentukan. Dan penahanan di kota seseorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan 1/5 dari jumlah lamanya waktu penahanan. Penahanan kota tersebut memang lebih membuat tersangka atau terdakwa leluasa dalam beraktivitas, tidak seperti apa yang dilakukan dalam penahanan rumah atau rumah tahanan negara. Jadi jenis-jenis penahanan tersebut dapat dinikmati atau dijalani oleh orang-orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan status tersangka atau terdakwa. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.